tadi udah asik banget di sini ibu-ibu jamaah udah pada nanya kepo sama Bu Nyai. Ini pemirsa di rumah juga bisa ikutan kepo. Tinggal kirim pertanyaan aja ke Instagram kami di @menjemputberkah_net. Nah, berikut ini ada yang ingin bertanya. Silakan kepo. Assalamualaikum Bu Nyai. Perkenalkan saya Melisa dari Balikpapan. Bu Nyai kepo nih, ngebahas tentang pendidikan seksual dengan anak kan rasanya masih tabu. Padahal penting banget supaya anak nggak misinformasi. Nah, gimana cara yang baik untuk memberikan pendidikan seksual pada anak agar lebih mudah dimengerti dan tidak salah arah? Makasih Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Iya. Pendidikan seks ini menurut aku penting. Iya. Apalagi aku juga punya anak masih usia 5 tahun dan 3 Betul. tahun. Yang 5 tahun ini udah mulai aku selip-selipkan. Tapi bagaimana sih yang bagus dan kapan waktu yang tepat? Iya. Karena kalau kita tidak dijelaskan, kita tidak menjelaskan kepada anak-anak kita, terus kemudian tahu dari medsos atau tahu dari orang lain yang sekiranya tidak mendidik, ini lebih bahaya lagi Ning Tia. Betul. Jadi memang harus itu dipandang sangat perlu buat anak-anak kita mulai dari sedini mungkin, tapi mungkin dengan cara-cara yang pakai ilustrasi bahasa yang bisa diterima oleh anak-anak kita, tidak terlalu vulgar gitu ya. Anak-anak juga nggak ngerti gitu kan. Mungkin mulai ketika mulai menginjak agak bisa diajak ngomong, anak-anak kita yang cewek diminta untuk apa? Dimengertikan anggota-anggota tubuhnya. Terus kemudian ada satu hal yang harus ditutupi, nggak boleh dibuka. Ketika ini bahayanya apa kalau ini dilihat orang lain ya, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi anak itu mulai bisa sedikit-sedikit menerima. Tetap dengan bahasa anak-anak ya, Tetap Bu dengan Nyai, ya? bahasa anak-anak. Oh, ini nanti bahaya kalau dilihat orang. Ini namanya aurat, wajib ditutup gitu. Lah, supaya apa? Begini. Nah, anak itu akhirnya jadi paham. Jadi paham dan pahamnya itu dari kita. Kan nggak mungkin orang tua itu untuk menjerumuskan anak kita. Iya. Tapi dengan bahasa yang baik tentunya. Itu saja. Intinya di situ. Jadi lebih diperkenalkan aurat ya? Iya, mulai awalnya dari situ. Kemudian nanti mulai ada haid. Haid itu oh ini. Haid itu yang disebut dengan orang itu mulai balik. Dan ini nanti wanita itu punya sel telur. Lah itu mulai, haid kan sudah mulai ngerti, mulai paham. Iya. Bahwa sel telur ini terus bertemunya sel telur dengan sperma misalnya akan terjadi seperti ini. Nah ini supaya apa? Kalau kita bisa menjaga diri, terus kemudian menutup aurat, kemudian apa-apa itu insya Allah anak bisa paham. Begitu Ning Tia. Masya Allah. Setuju ibu-ibu? Setuju. Iyalah. Jadi udah Bismillah. diperkenalkan belum anak-anaknya dengan pendidikan seks ibu-ibu? Insya Allah. Iya. Utamanya diperkenalkan dari aurat dulu Dulu, ya. Bagaimana iya. caranya menutup aurat gitu. Oke. Oke Bu Nyai, ini tema kita hari ini luar biasa sekali ya. Mendidik anak zaman now. Kira-kira apa vitamin yang bisa kita dapat dari tema kita hari ini? Insya Allah banyak sekali ya. Ning Tia, boleh hari ini kita ambil satu kesimpulan ya Bu. Tadi kan ibaratnya kita lagi cari resep gitu kan. Resepnya nanti saya akan bikinkan. Dan ibu kalau ibaratnya orang pergi ke dokter, terus kemudian dikasih resep, ditebus nggak resepnya? Tebus. Berupa obat, diminum nggak? Supaya sembuh. Ya sembuh terus sehat ya Bu ya. Jadi apa? Pendidikan tentang anak di zaman seperti sekarang ini. Mendidik anak di zaman now. Memang tidak segampang yang dulu. Jadi yang terpenting yang tadi saya sampaikan ada 5 poin. Ajarkan anak taat kepada orang tua. Taat kepada Allah yang pertama, taat kepada orang tua. Yang menjadi pondasi dasarnya ya. Terus kemudian akhlaknya, kemudian sholatnya. Nah, karena anak itu kalau sudah mau sholat itu Bu, diarahkan gampang banget. Terus kemudian bagaimana berbuat baik, menyeru kebaikan dan mencegah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, bagaimanapun tanggung jawab anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Tidak bisa menyerahkan serta-merta kepada gurunya.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita yang wajib menjaga yaitu apa? Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tentunya kita ingin selamat semuanya dengan melalui anak-anak, mendidik anak dengan baik. Karena anak ini adalah aset, bukan hanya aset dunia, tapi dunia akhirat. Betul? Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah, anak-anak yang mulia akhlaknya, sehat jasmani dan rohaninya. Dan kita doakan untuk anak-anak kita semua ya Bu. Amin. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya ibu-ibu di studio, juga pemirsa di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alim boleh ikut bergabung di sini karena kita akan memanggilkan salah satu perwakilan dari jamaah yang hadir di studio. Boleh satu orang maju ke depan untuk menerima hadiah karya kaligrafi dari Bang Alim yang ini artinya luar biasa sekali ya Bang Alim ya. Ya, insyaallah. Boleh tepuk tangan dong ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jamaah yang hadir di studio dan tentunya untuk pemirsa di rumah juga. Mudah-mudahan vitamin-vitamin kita hari ini itu bisa bermanfaat, bisa jadi ilmu tambahan, bisa jadi berkah untuk kita semua. Amin. Jangan lupa untuk terus saksikan Menjemput Berkah setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi hanya di Net TV. Kalau gitu waktunya kita pamit. Jangan lupa tentunya saksikan terus Menjemput Berkah. Hayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.